Papa harus bertanggung jawab atas perbuatan Papa kepada Aisyah. Tidak! Pergi kamu Aisyah! Jangan mengganggu hidupku! Pergi! Pergi kamu! Papa, ayo main. Tidak! Pergi kamu sana! Jangan ganggu hidup saya! Aisyah sayang sama Papa. Pak Burhan, untuk sekarang kondisi Bu Ani sudah lebih stabil daripada sebelumnya. Untuk sekarang sangat disarankan Pak Burhan selalu di sisi Bu Ani untuk menemani Bu Ani di masa-masa terpuruknya. Baik dokter, saya akan terus menemani istri saya melewati semua ini. Cobaan ini terlalu berat bagi istri saya. Anak perempuan kami satu-satunya yang bernama Aisyah adalah hal yang paling berharga di hidup kami. Kehilangan sosok Aisyah pasti sangat sulit bagi istri saya, dok. Apalagi istri saya sangat menyayangi Aisyah dan bahkan sangat memanjakannya. Baiklah kalau begitu, saya izin pamit Pak Burhan untuk mengecek kondisi pasien lain. Jangan lupa Pak Burhan, setelah Bu Ani menghabiskan makanannya, langsung diberi minum obat. Jika Bu Ani tiba-tiba histeris lagi, Pak Burhan bisa panggil saya. Terima kasih banyak ya dok atas bantuannya. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak Burhan. Ma, ayo makan dulu ya. Ma, Papa tahu ini hal yang berat bagi kita berdua. Kehilangan putri kita tercinta menjadi pukulan yang sangat keras di hidup kita. Tapi Mama jangan terus terpuruk akibat kehilangan Aisyah. Kasihan nanti Aisyah tidak lagi tenang di alam sana. Ikhlaskan saja kepergian putri kita Aisyah. Anakku sayang, Aisyah, anakku, kamu emam gak? Biar Mama suapin ya kamu sayang. Hihi, anak pintar. Mama sayang banget sama kamu Aisyah. Ayo sayang, Mam dulu ya. Udah Ma, udah. Kasihan sama Aisyah. Biarkan dia tenang di alam sana. Apaan sih Pak? Dari tadi ngomong gak jelas. Ya udah, terserah Mama aja. Papa pamit pulang ya. Papa cuma bisa bantu doa doang, Ma. Ya udah, kalau gitu Papa pamit. Kasian ya sama Pak Burhan. Emangnya kenapa sama Pak Burhan, Bu? Bukannya keluarga Pak Burhan sejahtera ya? Lah, emangnya ibu-ibu sekalian gak tahu berita terbaru? Emangnya berita apa, Bu? Itu loh Bu, Pak Burhan sama Bu Ani baru saja ditinggal meninggal oleh anak mereka. Hah? Yang bener, Bu? Kok bisa sih? Emangnya si Aisyah meninggal kenapa? Saya sendiri juga gak paham Bu meninggalnya kenapa. Tapi waktu saya bantu pengurusan mayatnya, tubuhnya Aisyah sangat mengenaskan, bahkan sudah sangat susah untuk dikenali. Terus gimana kabar Bu Ani sekarang? Dia pasti terpukul banget karena anak adopsi satu-satunya Aisyah meninggal dunia. Secara kan gosip yang beredar Bu Ani itu katanya mandul. Jadi gini Bu ceritanya, waktu saya nunggu jasad Aisyah diantar ke rumah Aisyah, saya gak ngeliat Bu Ani ada di tempat. Yang menyambut kedatangan mayat Aisyah hanya Pak Burhan saja. Mungkin saja Bu Ani masih terpukul akibat kepergian anaknya. Apalagi Aisyah adalah anak satu-satunya Pak Burhan dan Bu Ani. Tapi Bu, setelah 1 minggu kematian Aisyah, saya tidak pernah melihat Bu Ani lagi keluar rumah. Saya hanya pernah sekali saja melihat Bu Ani dan Pak Burhan pergi dari rumah menggunakan mobil Pak Burhan. Saya pikir Pak Burhan mau mengadopsi anak lagi, tapi pas pulang dia cuma sendiri. Permisi Bu Ibu, lagi ada apa ya ini? Kok ngumpul-ngumpul? Pak Burhan, gak kok Pak, ini kita cuma lagi ngobrol-ngobrol doang kok. Oh iya Pak Burhan, turut berduka cita ya atas meninggalnya anak Pak Burhan Aisyah. Iya Bu, terima kasih ya atas simpatinya. Semoga Aisyah bisa tenang di alam sana. Amin. Semoga Pak Burhan dan Bu Ani diberi kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Iya Bu, semoga Allah membantu kami melewati masa-masa yang sulit ini. Kalau begitu, saya pamit dulu ya ibu-ibu. Iya, mari Pak Burhan. Kasian banget ya Pak Burhan. Pasti ini semua berat banget bagi dia. Iya bener Bu. Ya udah kita bubar dulu. Nanti kita lanjut ngobrolnya. Akhirnya sampai juga di rumah. Sekarang aku tinggal menikmati harta kekayaan istriku saja. Hahaha. Capek juga ternyata, harus berpura-pura di depan tetangga dan juga dokter agar aku bisa mengklaim asuransi jiwa istri dan anakku. Sekarang tinggal samperin pihak asuransi jiwa aja.
Ada keperluan apa ya Pak Burhan datang kemari? Ini Pak, saya ingin mengklaim asuransi jiwa untuk anak saya dan juga istri saya. Boleh saya lihat Pak berkas-berkasnya? Ini Pak berkas-berkas saya. Biar saya cek dulu ya Pak berkas-berkasnya. Setelah saya lihat-lihat, Pak Burhan ternyata ingin mengklaim asuransi jiwa untuk kematian anak Bapak Aisyah dan juga untuk biaya perawatan rumah sakit jiwa istri Bapak ya. Iya, bener Pak. Baiklah Pak Burhan, untuk semua syarat-syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi semua. Jadi Pak Burhan sudah bisa mengklaim asuransi jiwa keluarga Pak Burhan ya. Mohon tunggu sebentar, akan saya ambilkan uangnya. Ini dia Pak asuransi jiwanya sebesar 2,3 miliar ya. Terima kasih banyak ya Pak. Dengan uang ini semoga bisa membantu keluarga kami dalam mengurus pemakaman anak saya Aisyah dan juga membantu pengobatan istri saya. Iya, sama-sama Pak. Ini memang sudah tugas kami. Kalau gitu, permisi ya Pak. Saya mau langsung ke rumah sakit untuk membayar pengobatan istri saya. Mas Burhan, katanya kamu beliin aku iPhone. Mana janjimu, Mas? Tenang aja Rani sayang. Kamu pikir Mas berbohong? Ini Mas sudah beliin iPhone yang kamu mau. Makasih, Mas Burhan. Rani makin sayang deh sama Mas Burhan. Apa sih yang enggak buat Raniku tersayang? Oh iya Rani, Mas boleh minta yang biasa nggak? Karena Mas Burhan udah beliin Rani iPhone, Rani bakal kasih servis yang khusus buat Mas Burhan. Anakku sayang, cepet gede ya. Mama! Hah? Aisyah, kamu kembali nak. Sini nak, sini. Mama kangen sama kamu. Kenapa kamu ninggalin mama nak? Maafin Aisyah mama. Aisyah tidak ingin meninggalkan mama. Aisyah senang kok menjadi anak mama. Meski mama Ani bukan mama kandung Aisyah, tapi Mama Ani udah Aisyah anggap sebagai mama kandung Aisyah. Aisyah, ikut mama pulang yuk nak. Kita main bareng-bareng lagi kayak dulu di rumah. Main boneka-bonekaan sama mama, sama papa. Mama, Aisyah seperti ini, semua ini gara-gara papa. Apa maksud kamu nak? Memangnya apa yang telah papa perbuat? Biar Aisyah tunjukkan apa yang telah papa perbuat kepada kita, Ma. Papa, lihat deh, aku punya boneka baru. Wah, bonekanya bagus banget Aisyah. Kamu dapat boneka ini dari mana? Boneka ini dibeliin sama mama. Bilang apa hayo ke mama kalau udah habis dikasih sesuatu. Makasih mama. Aisyah sayang banget sama mama. Sama-sama sayang. Loh, kok sayangnya ke mama doang sih? Papa enggak. Aisyah juga sayang sama papa kok. Gimana kalau sekarang kita liburan aja? Mumpung papa lagi libur panjang nih. Mau pak, mau banget. Aisyah pengen kita berkemah di hutan, biar Aisyah bisa ketemu sama beruang. Aisyah pengen punya temen beruang, Pak. Aisyah, beruang itu berbahaya. Kalau kamu ketemu beruang di alam liar, kamu gak boleh menghampiri beruang ya. Tapi di kartun yang Aisyah tonton, ada anak kecil yang punya teman beruang, Mah. Aisyah, itu cuma kartun, nak. Kalau di dunia nyata, kamu deket-deket sama beruang, yang ada kamu nanti dimakan sama beruang itu loh. Emang Aisyah mau? Beneran, Mah? Ya udah deh. Kalau kata mama gitu, Aisyah nurut aja sama mama. Ya udah, ayo kita siap-siap dulu sebelum berangkat. Sekarang tenda udah berdiri. Gimana kalau kita siapin makanan buat makan malam? Tapi Pah, kita lupa bawa air buat masak. Gimana dong? Tenang aja mah, nggak jauh dari sini ada sungai kok. Biar papa aja yang ngambil air dari sungai itu. Sekarang mama sama Aisyah nunggu aja di sini ya. Papa, Aisyah ikut dong. Aisyah, anak papa tersayang, kamu tunggu di sini aja ya sama mama. Tapi Pah, Aisyah bosan kalau cuma nunggu di sini. Ya udah Pah, ajak aja Aisyah ke sungai daripada di sini cuma diem doang kan. Kalau mama bilang gitu, papa nggak bisa nolak deh. Tapi Aisyah harus janji ya, jangan jauh-jauh dari papa dan dengerin semua kata papa.
Iya mah, Aisyah bakal nurut sama papa dan gak bakal nakal kok. Papa, coba lihat itu di sungai. Ada apa Aisyah? Emangnya ada apa di sungai? Itu pa, di sungai ada beruang pa. Ayo pa, kita lari dari sini. Kita harus segera kabur. Tunggu dulu Aisyah, bukannya kamu mau berteman dengan beruang? Iya pa, Aisyah pengen punya teman beruang. Tapi kata mama, beruang itu berbahaya di dunia nyata. Aisyah, kita harus berteman dengan semua makhluk hidup tahu. Mama itu ngelarang kamu dekat-dekat sama beruang karena mama takut kamu malah asik berteman dengan beruang dan ninggalin mama. Oh, jadi gitu ya pa. Kalau gitu, Aisyah boleh dong temenan sama beruang? Boleh kok nak, kamu samperin aja sana beruangnya dan ajak dia berteman. Baik pa, Aisyah akan berteman dengan beruang. Halo beruang, maukah kamu berteman dengan aku? Lihat aku juga punya boneka beruang yang mirip kamu loh. Ah, papa, tolong! Ah, sakit! Ah, tolong! Pergi kamu beruang jahat! Ini mah airnya. Loh, Pah, Aisyah mana? Hah? Perasaan papa? Tadi Aisyah ada di belakang papa deh. Papa gimana sih? Anaknya sendiri hilang masa nggak sadar sih? Maaf mah, papa nggak tahu. Ya udah deh, sekarang ayo kita cari Aisyah. Jangan-jangan dia masih di pinggir sungai tempat papa mengambil air tadi. Ah, Aisyah, apa yang terjadi pada kamu, nak? Astagfirullahaladzim. Mah, sepertinya Aisyah habis diserang deh oleh hewan buas. Papa akan telepon polisi untuk menyelidiki hal ini. Maaf Pak Burhan dan Bu Ani, setelah kami melakukan penyelidikan terhadap jasad Nak Aisyah, sepertinya Nak Aisyah telah diserang oleh seekor beruang di hutan ini. Sekarang kami akan melakukan penangkapan terhadap beruang itu untuk diamankan dan agar tidak bisa membahayakan wisata kemah yang lain. Hanya ini saja yang tersisa dari serangan beruang itu. Aisyah, kenapa semua ini menimpamu? Mama tahu kamu sebenarnya masih hidup, nak. Pa, itu yang dipegang Pak polisi anak kita, Pa. Itu anak kita, Pa. Sudah mah, sudah. Mari kita ikhlaskan saja kepergian Aisyah, biar dia tenang di alam sana. Papa ngomong apaan sih? Aisyah masih hidup. Sini Pak polisi anak saya. Tuh. Kasihan sekali anak mama ini. Kamu pasti capek ya habis jalan-jalan. Pah, ayo kita pulang, Pah. Kasihan Aisyah di sini. Pak Burhan, sebaiknya Bu Ani Bapak periksakan saja ke rumah sakit jiwa. Hal ini pasti sangat mengguncang Ibu Ani, sehingga mentalnya sudah kena, Pak. Baiklah Pak Polisi, saya beserta istri saya izin pamit terlebih dahulu. Apakah itu semua benar, Aisyah? Benar, Mama. Itu semua yang terjadi sama Aisyah. Sekarang Aisyah akan menuntut keadilan kepada Papa. Dokter! Ada apa Bu Ani? Dokter, tolong hubungi polisi, dokter. Ternyata penyebab kematian anak saya adalah suami saya sendiri, si Burhan. Dia sudah merencanakan semua ini untuk mengambil asuransi jiwa dari kematian anak kami, agar dia bisa menikmati uang itu, dokter. Baiklah Bu Ani, saya akan coba menyampaikan yang Bu Ani bilang tadi kepada kepolisian. Enak banget hidup ini. Punya uang banyak, gak punya anak, gak punya istri. Hari-hari bisa senang-senang dengan gonta-ganti wanita. Sekarang mending pesan wanita baru Papa! Hah? Suara siapa itu? Papa harus bertanggung jawab atas perbuatan Papa kepada Aisyah. Tidak! Pergi kamu Aisyah, jangan mengganggu hidupku. Pergi kamu. Papa, ayo main. Tidak! Pergi kamu sana. Jangan ganggu hidup saya. Aisyah sayang sama Papa. Aisyah sayang sama
Hah? Ini kan jasad Pak Burhan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Begini Pak Polisi, karyawan saya memberitahu bahwa pengunjung hotel ini berlari di lorong hotel seperti dikejar oleh sesuatu. Lalu secara tidak sengaja dia tersandung dan terjatuh dari jendela hotel yang berada di lantai 20. Ini semua pasti ulah Aisyah. Dia menuntut keadilan kepada suami saya. Lalu dia membalaskan dendamnya sehingga suami saya Burhan meninggal seperti ini. Aisyah anak ibu, semoga sekarang kamu tenang ya nak di sana. Sekarang dendammu sudah terbalaskan.